Persoalan hukum terhadap JE, pendiri sekolah SPI yang tengah bertarung melawan Polda Jatim di Pengadilan Negeri PN Surabaya untuk penentuan status tersangka yang disematkan secara tidak langsung menentukan proses belajar mengajar di sekolah tersebut. JE adalah pendiri SMA SPI, mengeluarkan biaya mencapai ratusan juta per bulannya untuk mencukupi kebutuhan anak-anak dan juga biaya operasional sekolah. Terungkapnya biaya sebesar itu diungkap Kepala Sekolah SMA SPI, Risna Amalia. Masifnya pemberitaan isu pelecehan seksual yang dituduhkan pada JE, sempat berdampak serius pada keberlangsungan proses belajar mengajar di SMA SPI, ujar Risna Amalia. Menurut wanita berjilbab, hal tersebut membuat tekanan psikis tersendiri buat anak-anak yang menempuh pendidikan. Kami berpikir, hal yang paling utama ketika masifnya pemberitaan itu adalah menyelamatkan psikis anak-anak. Tandasnya, hampir seluruh siswa, kata Risna, takut sekolah mereka ditutup paksa dan juga dijemput paksa orang tua masing-masing. Ada di antara anak-anak ini yang takut orang tuanya memaksa untuk pulang dan ada yang takut sekolahnya ditutup. Jelasnya, pasca viralnya pemberitaan JE, Risna mengaku lebih banyak melakukan kegiatan dan juga pendampingan kepada anak-anak untuk menguatkan mental dan juga semangat mereka. Kita dalam melakukan kegiatan, pendampingan, itu kita melakukannya lebih dari hari-hari sebelumnya. Terang Risna Amalia, 214 anak ini merindukan untuk lulus dari sekolah ini. Maka kami tetap konsentrasi bagaimana anak-anak ini bisa terus tetap belajar. Paparnya, disinggung isu pelecehan seksual yang dituduhkan pada JE. Risna memastikan berita-berita itu tidak menggambarkan keadaan SPI dengan fakta yang ada. Apa yang saya rasakan selama saya berada di sini tahun 2007, sama sekali tidak seperti yang ada pada pemberitaan yang sifatnya negatif itu, ucapnya. Kita belum punya modal, kita hanya bermodalkan fasilitas yang sangat sederhana. Itu mulai bergulir di semua media. Memang awalnya semua anak itu berusaha untuk mengkonfirmasi ke kami, ke pembina, apa betul yang ada di pemberitaan itu. Terus kemudian mulailah ada berbagai macam gejolak, antara lain mereka itu memiliki ketakutan. Itu kenapa dari sisi kami merasa bahwa hal yang terpenting begitu pemberitaan itu bergulir itu adalah menyelamatkan psikis mereka. Ada di antara anak-anak ini yang takut orang tuanya memaksa untuk pulang karena khawatir anaknya ada apa-apa. Ada di antara mereka bahkan banyak yang kemudian takut kalau dampaknya itu adalah sekolahnya ditutup. Karena mereka tahu beberapa saat sesudah berita itu bergulir, mulai dari pemerintahan, dinas pendidikan, sampai dengan inspektorat itu datang kemari, Itjen itu datang kemari, mencoba untuk mengkonfirmasi dan memeriksa kami kalau dari Itjen. Nah di sana membuat ketakutan sendiri, dan itu pun juga yang membuat saya dihubungi oleh para wali pembina panti mereka yang lama tentang konfirmasi apa betul apa yang terjadi. Saya menyampaikan bahwa selama ini apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan di tempat ini selama mulai tahun 2007 saya berada di sini sama sekali tidak seperti yang ada di pemberitaan yang arahnya pada negatif. Di sini kami menaungi anak-anak ratusan, bahkan kami sudah meluluskan 13 angkatan. Tentunya ini adalah bukan kurun waktu yang sangat pendek. Kepercayaan dari setiap wali siswa kami berusaha untuk menjaga, sehingga itu pun yang membuktikan bahwa kami terus menerima siswa dari tahun ke tahun. Begitu juga tahun ini dan tahun yang akan datang, kami pun juga berkomitmen untuk tetap menerima siswa sebagaimana yang yayasan inginkan, membantu anak-anak yatim piatu dan tidak mampu untuk berpendidikan dan berkehidupan gratis di tempat ini. Harapan kami ke depan yang jelas kami tidak ingin fasilitas maupun segala bentuk layanan pendidikan yang kami berikan kepada siswa ini berkurang. Kami ingin sebagaimana visi kami di awal bahwa tidak hanya ingin memberikan mereka ijazah SMA, tapi kami ingin memberikan layanan life skill buat mereka sehingga lulus dari SMA ini mereka bisa tahu arahnya kurang lebih mereka akan berkarya seperti apa. Upaya apa sebenarnya yang dilakukan sekolah agar anak-anak kembali ceria seperti dulu? Mulai dari pemberitaan itu ada, kami mencoba untuk mendampingi secara psikis maupun secara fisik, sehingga kami tidak pernah beranjak dari samping mereka. Mulai dari kegiatan
ibadah sampai dengan tidur lagi, kami terus berada di samping mereka. Dan kami upayakan mereka selalu ceria dan mereka selalu merasa bahwa di tempat ini mereka nyaman, bahwa di tempat ini mereka masih mendapatkan keluarga, dan di tempat ini pun mereka masih bisa berpendidikan dengan lancar. Dengan memberikan rasa aman dan nyaman buat mereka, kami yakin itu pun juga berangsur akan bisa memulihkan psikis mereka yang terkena dampak pemberitaan yang sudah terjadi pada Mei lalu.